Pagi itu, 23 Juni 1990, suasana di Basecamp Kersik Tuo, Kerinci, terasa ramai oleh semangat muda. Sejumlah anggota Elpala, ekstrakurikuler pecinta alam dari SMA 68 Jakarta, sedang bersiap memulai pendakian besar mereka. Di antara mereka, ada seorang remaja berusia 17 tahun bernama Yuda Sentika, kelas 3 SMA, yang dikenal pendiam namun sangat berkomitmen terhadap kegiatan alam bebas. Perawakannya tidak terlalu mencolok, tinggi sedang, kulit sawo matang, dan selalu mengenakan topi lapangan lusuh yang jadi ciri khasnya. Tapi di balik ketenangan wajahnya, tersimpan semangat tinggi untuk menaklukkan atap Sumatera, puncak Indrapura Gunung Kerinci, yang menjulang di ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Pendakian ini merupakan bagian dari latihan besar tahunan Elpala, bukan hanya sekadar petualangan, tetapi simbol kedewasaan bagi setiap anggota yang ingin diakui sebagai pencinta alam sejati. Yuda termasuk dalam tim inti yang ikut serta, menandakan bahwa ia telah dianggap cukup tangguh secara fisik dan mental. Selama perjalanan menuju kaki gunung, ia terlihat menikmati alam, kadang berbincang dengan 1-2 teman dekatnya, tapi lebih sering menyendiri, menatap lekat-lekat punggungan bukit yang tertutup kabut tipis. Setibanya di pintu rimba, mereka berdoa bersama. Salah satu senior sempat berkata, "Kalau kita memasuki hutan, kita harus minta izin. Alam punya penghuninya." Yuda mengangguk pelan. Sejak awal, ia memang bukan tipe remaja yang meremehkan alam. Ia paham betul bahwa pendakian bukan sekadar urusan ego atau keberanian, tapi juga soal respek terhadap kekuatan alam yang jauh lebih besar dari manusia. Cuaca saat itu cukup bersahabat. Langit biru cerah, kabut tipis mulai naik perlahan, dan suhu masih cukup nyaman. Rombongan memulai pendakian menuju shelter 1 dengan semangat tinggi. Di sepanjang jalur, hutan lebat khas Kerinci menyambut mereka, akar-akar besar membelit jalan setapak, suara burung liar menggema, dan udara dingin mulai menusuk walau matahari belum terlalu tinggi. Yuda tetap berada di barisan tengah, tenang, sesekali mencatat sesuatu di buku sakunya. Tak ada yang menyangka, hari itu adalah awal dari tragedi besar. Langkah-langkah yang ringan dan penuh semangat di pagi hari itu, perlahan akan berubah menjadi langkah pencarian yang sia-sia. Dan nama Yuda Sentika, yang awalnya hanya dikenal di lingkaran kecil Elpala, akan segera menjadi legenda kelam dalam sejarah pendakian Indonesia. Hari mulai berganti sore ketika rombongan Elpala melanjutkan perjalanan dari shelter 1 ke shelter 2. Jalur semakin menanjak, akar-akar dan batu licin mendominasi, dan kabut mulai turun perlahan. Cuaca yang semula bersahabat kini berubah cepat. Langit mendadak gelap, angin mulai berdesir kencang di sela-sela pepohonan yang menjulang tinggi. Beberapa pendaki mulai mengenakan jas hujan tipis, termasuk Yuda, yang sejak pagi masih menunjukkan ekspresi serius namun stabil. Di antara mereka, Yuda dikenal tangguh. Ia bukan pendaki yang banyak bicara, tapi selalu fokus menjaga langkahnya, tak pernah mengeluh, dan cermat membaca medan. Namun kali ini, suhu udara yang semakin menurun mulai terasa menusuk. Beberapa anggota rombongan sudah menunjukkan tanda kelelahan. Ketika mereka mencapai shelter 3, sebagian rombongan memutuskan untuk bermalam dan menunggu cuaca membaik. Tapi 3 orang tetap melanjutkan ke puncak, Yuda termasuk salah satunya. Meski langit menghitam, Yuda bersikeras untuk menyelesaikan pendakian hingga ke puncak. Mungkin karena sudah terlalu dekat, atau mungkin karena ia ingin membuktikan sesuatu, baik kepada tim maupun kepada dirinya sendiri. Sekitar pukul 5 sore, Yuda bersama 2 temannya berhasil mencapai puncak Indrapura. Di sana, mereka sempat mengambil foto bersama. Gambar itu, kelak, menjadi foto terakhir Yuda sebelum ia menghilang untuk selamanya. Saat berada di puncak, angin kencang berhembus dari segala arah. Udara sangat dingin, jarak pandang terbatas. Mereka tak bisa berlama-lama dan segera bersiap untuk turun kembali. Namun justru dalam perjalanan turun itulah tragedi perlahan dimulai. Yuda mulai menunjukkan perilaku ganjil. Tubuhnya menggigil hebat, bibir membiru, dan ia tampak kehilangan fokus. Beberapa barang bawaannya seperti ransel dan jas hujan, justru ia buang begitu saja. Seorang rekannya sempat berteriak memintanya untuk berhenti dan beristirahat. Tapi Yuda malah berjalan makin cepat, seolah tak peduli dengan lingkungan sekitarnya.
Kabut semakin tebal, dan sebelum siapapun menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi, sosok Yuda sudah menghilang di balik tirai putih alam Kerinci. Ia berjalan sendirian ke arah yang tak diketahui, meninggalkan dua temannya yang kebingungan dan mulai panik. Sejak momen itu, tidak ada satupun yang pernah melihat Yuda lagi. Pendakian yang seharusnya menjadi kebanggaan dan kenangan manis, berubah seketika menjadi kabut kecemasan. Tanpa disadari, malam itu menjadi malam pertama Yuda terpisah dari dunia. Dan bagi teman-temannya yang selamat, momen itu akan selamanya membekas, karena mereka adalah orang terakhir yang melihat Yuda hidup. Kabut terus menebal, menyelimuti jalur turun dari puncak Indrapura seperti selimut putih yang menelan segalanya. Dalam kondisi normal, jarak pandang di jalur ini sudah cukup terbatas. Tapi sore itu, awan pekat yang turun bersamaan dengan angin dingin membuat langkah kaki menjadi berat dan pandangan semakin membingungkan. Yuda Sentika, yang sebelumnya masih bisa mengikuti ritme turun bersama dua temannya, kini terlihat semakin tidak stabil. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar hebat, dan tatapannya kosong. Beberapa kali ia melontarkan kalimat tidak nyambung, seperti orang yang sedang linglung. Rekan-rekannya mulai menyadari bahwa Yuda sedang mengalami gejala hipotermia berat, sebuah kondisi berbahaya ketika tubuh kehilangan panas lebih cepat daripada memproduksinya. Salah satu ciri yang mereka lihat adalah tindakan irasional Yuda yang justru membuka jaketnya dan melemparkan ranselnya begitu saja. Di tengah suhu ekstrim, tindakan itu jelas fatal. Namun dalam kondisi seperti itu, penderita hipotermia memang kerap merasa panas, secara salah kaprah dan nekat membuka pakaian. Saat itu, dua rekannya, termasuk ketua regu, Agus, berusaha menghentikannya. Mereka memanggil, mendekat, bahkan sempat menarik lengan Yuda untuk duduk dan beristirahat. Tapi Yuda malah berteriak tak jelas, melepas genggaman, dan berlari masuk ke dalam kabut, menuruni jalur sempit di tengah hutan cemara. Hilangnya Yuda begitu cepat, dan dalam hitungan detik ia sudah lenyap dari pandangan. Agus sempat ingin mengejar, namun jalur sudah terlalu gelap dan berkabut. Mereka mencoba memanggil-manggil nama Yuda berulang kali, berharap pemuda itu menjawab balik. Tapi tak ada sahutan, tak ada jejak, tak ada bayangan. Hanya suara angin dan dedaunan yang bergesekan seolah menelan suara mereka. Dalam dilema antara mengejar Yuda atau menyelamatkan diri mereka sendiri, kedua teman Yuda akhirnya memutuskan untuk turun dengan harapan bisa meminta bantuan secepatnya di bawah. Langkah mereka berat, dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Sementara itu, di dalam kabut Gunung Kerinci yang dingin dan tak terjamah, Yuda telah menghilang sendirian, tanpa arah, tanpa suara, tanpa bekas. Keesokan harinya, saat rombongan telah sampai di sel terbawah dan menyadari Yuda tidak pernah menyusul turun, barulah kepanikan yang sesungguhnya dimulai. Kabar tentang hilangnya seorang pendaki muda segera menyebar ke seluruh base camp. Hari itu, Gunung Kerinci kembali mencatat satu nama dalam daftar pendakinya yang tak pernah kembali. Dan pencarian besar-besaran pun segera digerakkan, dengan harapan, meskipun kecil, Yuda masih bisa ditemukan hidup. Namun harapan itu, seperti kabut yang menutup jalur, perlahan berubah menjadi misteri panjang yang tak terpecahkan hingga kini. Pagi itu, Basecamp Gunung Kerinci berubah menjadi pos siaga darurat. Kabar bahwa seorang anggota El Pala bernama Yuda Sentika hilang dalam perjalanan turun dari puncak segera menyebar. Anggota rombongan yang turun lebih dulu datang dalam kondisi pucat, penuh kecemasan, dan mengaku kehilangan jejak Yuda sejak kemarin sore. Tak ada yang tahu pasti kemana Yuda pergi setelah terakhir kali terlihat berlari masuk ke dalam kabut. Tapi satu hal jelas, ia tidak kembali. Tanpa membuang waktu, tim El Pala langsung mengatur pencarian tahap awal. Beberapa anggota kembali naik ke jalur puncak dengan membawa logistik ringan, sambil terus meneriakkan nama Yuda sepanjang jalan. "Yuda, Yud, jawab kalau dengar," teriak mereka berulang-ulang. Namun tak satu pun jawaban terdengar, hanya gemuruh angin dan suara ranting yang patah. Mereka menyisir jalur antara shelter 3 hingga ke puncak, memeriksa sisi kiri dan kanan jalur curam, bahkan mencoba menelusuri beberapa semak dan jalur setapak alternatif yang biasa digunakan satwa liar. Namun hingga sore hari, hasilnya nihil. Tak ada bekas kaki, tak ada pakaian, ransel, atau bahkan jejak baru. Seolah Yuda menghilang begitu saja di telan gunung.
Besoknya, pencarian resmi diperluas. Pihak Taman Nasional Kerinci Seblat, TNKS, mengerahkan petugas dan sukarelawan lokal untuk bergabung. Beberapa tokoh senior pencinta alam dari berbagai komunitas ikut terlibat, termasuk dua nama besar, Norman Edwin, wartawan sekaligus aktivis lingkungan ternama, serta Eka Bama Putra, pendaki berpengalaman yang dikenal akrab dengan medan Kerinci. Mereka berdua turun langsung memimpin koordinasi dan strategi pencarian. Tim dibagi menjadi beberapa regu dengan fokus pada jalur berbeda. Regu A menyisir jalur utama, Regu B menyusuri lereng timur yang lebih curam, dan Regu C turun ke area yang dicurigai sebagai jalur alternatif satwa. Semua tim dibekali logistik, kompas, tali, dan peluit. Mereka bekerja dari pagi hingga sore hari, menyusuri hutan, lereng terjal, bahkan menyusuri aliran sungai kecil yang melintasi jalur pendakian. Di tengah pencarian, kondisi cuaca terus menjadi hambatan. Hujan turun hampir setiap sore, membuat jalur licin dan berbahaya. Kabut pekat juga menghalangi jarak pandang dan menyulitkan komunikasi antar tim. Beberapa sukarelawan bahkan sempat mengalami kelelahan dan kram karena dingin ekstrim. Namun semangat untuk menemukan Yuda tetap membara. Mereka tahu, waktu sangat krusial, jika Yuda masih hidup, ia harus ditemukan secepat mungkin. Hari demi hari berlalu, namun hasil tetap sama, kosong. Seolah tak ada satupun tanda kehidupan atau keberadaan Yuda sejak ia menghilang. Bahkan lokasi terakhir yang diyakini tempat ia berlari pun tak menunjukkan anomali apapun, tidak ada patahan ranting baru, tidak ada jejak alas kaki di tanah basah. Semua seolah membeku sejak hari ia menghilang. Beberapa anggota mulai diliputi rasa putus asa. Tapi di balik rasa letih itu, semua masih berharap, sekecil apapun harapannya, Yuda masih ada, bertahan entah di mana, menunggu ditemukan. Tapi dalam diam, alam Kerinci seperti menyembunyikan sesuatu. Sebuah rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka yang hidup di antara kabut dan rimba. Hari demi hari berlalu, namun keberadaan Yuda Sentika tetap tidak ditemukan. Pencarian telah berlangsung selama lebih dari seminggu, dengan puluhan pencinta alam, petugas Taman Nasional, bahkan warga lokal yang menyisir hutan dari lereng ke lereng. Tapi semuanya nihil. Tidak ada jejak kaki, tidak ada barang pribadi, tidak ada sisa makanan, bahkan tak ada bau tubuh yang membusuk. Seolah Yuda menghilang secara gaib. Ketika logika tak lagi mampu menjelaskan, bisikan-bisikan mistis mulai terdengar. Beberapa relawan yang ikut menyisir jalur curam dekat shelter 3 mengaku mendengar suara langkah kaki di kejauhan, tapi saat dikejar, suara itu seolah menghilang di antara kabut. Ada pula yang mengaku mencium aroma melati samar di tengah jalur, bau yang tak lazim di dataran tinggi seperti Kerinci. Salah satu sukarelawan bahkan mengalami mimpi aneh saat bermalam di camp. Ia bermimpi melihat Yuda berdiri diam di tengah kabut, mengangkat tangannya meminta tolong, tapi suaranya tak terdengar. Cerita-cerita ini membuat sebagian orang mulai percaya bahwa Yuda bukan sekadar tersesat atau jatuh ke jurang, tapi ditarik oleh penjaga Gunung Kerinci. Warga setempat percaya bahwa gunung tersebut dijaga oleh makhluk-makhluk gaib, dan bahwa tidak semua orang diperbolehkan pulang jika sudah memasuki wilayahnya tanpa izin. Di pos pendakian bawah, beberapa orang tua sempat memperingatkan bahwa hari saat Yuda hilang merupakan hari keramat dalam penanggalan Jawa, hari ketika alam sebelah lebih terbuka terhadap dunia manusia. Tak hanya itu, beberapa mitos tentang Gunung Kerinci kembali mencuat. Gunung tertinggi di Sumatera itu sudah lama dianggap sebagai tempat sakral, rumah dari makhluk halus penunggu hutan, jin penyesat, dan kerajaan gaib. Banyak pendaki yang mengaku melihat bayangan hitam melintas, mendengar suara-suara dari semak belukar, atau tersesat di jalur yang seharusnya mereka kenali. Bahkan di kalangan komunitas pendaki, Gunung Kerinci sering disebut sebagai salah satu gunung bernyawa, gunung yang bisa memilih siapa yang boleh naik dan siapa yang tidak akan kembali. Di tengah ketegangan pencarian, muncul sebuah teori baru, Yuda mungkin mengalami disorientasi dimensi. Sebuah istilah di kalangan spiritual yang merujuk pada keadaan seseorang yang masuk ke dunia lain secara tidak sadar. Kabut tebal, suhu dingin, dan kelelahan diyakini bisa membuka celah antara dimensi manusia dan dunia gaib. Dan Yuda, dalam kondisi fisik dan mental yang lemah, mungkin saja terseret ke sana.
Tentu, ini bukan penjelasan ilmiah, tapi bagi mereka yang pernah merasakan keanehan di Kerinci, hal ini sangat mungkin terjadi. Misteri semakin menebal ketika hingga minggu ketiga pencarian, tidak satu pun bukti fisik berhasil ditemukan. Padahal jika Yuda jatuh atau meninggal di jalur itu, setidaknya akan ditemukan sepotong pakaian, sisa makanan, atau tulang belulang. Tapi nyatanya, tidak ada apa-apa. Gunung itu seperti menutup rapat-rapat rahasia yang ia simpan. Semua orang terdiam. Bahkan mereka yang tadinya optimis, mulai percaya, Yuda telah hilang di tempat yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Dan sejak saat itu, nama Yuda Sentika tak lagi hanya menjadi bagian dari laporan pencarian. Ia menjadi legenda. Sebuah misteri hidup yang hingga kini masih menyelimuti Gunung Kerinci dengan kabut pertanyaan yang tak pernah terjawab. Setelah hampir sebulan pencarian tanpa hasil, keluarga, teman, dan pihak sekolah dengan berat hati harus menerima kenyataan pahit, Yuda Sentika tidak ditemukan. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak, dan tak satu pun tanda-tanda kehidupan yang mengarah pada keberadaannya. Semua upaya yang dilakukan oleh para relawan, pecinta alam senior, dan pihak berwenang hanya mengarah ke satu kesimpulan getir, Yuda telah pergi, entah kemana. Dalam diam dan duka yang dalam, anggota Elpala SMA 68 Jakarta memutuskan untuk meninggalkan jejak kecil di tempat terakhir Yuda terlihat. Sebuah tugu batu sederhana, dibangun oleh tangan-tangan para sahabatnya, berdiri sunyi di jalur antara shelter 3 dan puncak Indrapura. Tugu itu tidak besar, hanya setinggi lutut orang dewasa, namun maknanya jauh lebih dalam dari sekadar batu nisan biasa. Pada permukaan batu itu tertulis, "Tempat berpisahnya saudara kami, Yuda Sentika, 23 Juni 1990. Di titik itulah Yuda terakhir kali terlihat, berjalan menjauh masuk ke kabut, meninggalkan jalur dan rekan-rekannya. Tak ada yang tahu apa yang ada di balik kabut saat itu, namun disitulah mereka memutuskan, disinilah tempat perpisahan mereka dengan Yuda. Setiap tahun, beberapa anggota Elpala masih datang untuk berziarah. Mereka meletakkan bunga, menyalakan lilin kecil, dan duduk dalam hening menghadap tugu itu. Kadang hanya untuk berbicara dalam hati, kadang untuk menangis, atau sekadar duduk menatap jalur yang kini tertutup lumut dan dedaunan. Bagi mereka, tugu ini bukan sekadar penanda kehilangan, tapi simbol cinta dan kenangan akan seorang sahabat yang hilang dalam pelukan alam. Pendaki lain yang melewati jalur itu sering berhenti sejenak ketika melihat tugu tersebut. Banyak dari mereka tidak tahu siapa Yuda Sentika, tapi saat membaca tulisan di batu itu, mereka langsung paham, seseorang pernah hilang di sini, dan tidak pernah kembali. Sebagian pendaki bahkan mengaku merinding saat melewati tugu itu. Beberapa menuturkan pernah merasa seperti diperhatikan ketika berdoa di sana, seolah ada sosok yang masih menetap di antara pohon-pohon dan kabut. Tak sedikit pula pendaki yang akhirnya menjadikan tugu ini sebagai titik perenungan. Sebuah tempat untuk menundukkan ego, mengingatkan diri sendiri bahwa gunung bukan arena pamer kekuatan, melainkan ruang sakral yang harus dihormati. Kisah Yuda menjadi pengingat bagi semua, betapa rapuhnya manusia di hadapan alam, dan betapa mudahnya hidup berubah hanya dalam satu keputusan kecil di tengah dingin dan kabut. Hari ini, lebih dari 3 dekade setelah kepergiannya, tugu itu masih berdiri. Kadang tertutup lumut, kadang tampak lapuk diterpa hujan dan angin. Tapi para pendaki yang lewat, terlebih mereka yang tahu ceritanya, selalu membersihkannya. Mengusapnya perlahan, lalu menunduk dalam doa. Karena mereka tahu, di tempat itu, seorang sahabat pernah hilang, dan tinggal namanya yang terus dikenang. Lebih dari 3 dekade telah berlalu sejak Yuda Sentika menghilang di Gunung Kerinci. Waktu telah bergerak maju, generasi silih berganti, namun nama Yuda tak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup, tak hanya dalam kenangan para sahabatnya di Elpala SMA 68 Jakarta, tapi juga dalam sejarah panjang dunia pendakian Indonesia. Kisahnya bukan sekadar tragedi tentang seorang pendaki muda yang hilang, melainkan peringatan abadi tentang kerendahan hati, kewaspadaan, dan penghormatan terhadap alam. Tahun demi tahun, cerita tentang Yuda terus diceritakan kembali, dari senior ke junior, dari pemandu ke pendaki baru. Banyak komunitas pecinta alam menjadikan kisah Yuda sebagai bagian dari pendidikan dasar sebelum melakukan pendakian besar.
Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menanamkan pemahaman bahwa alam bukan tempat main-main. Bahwa di balik keindahan puncak dan hamparan awan, tersimpan bahaya yang tak kasat mata. Tahun 2024, dalam rangka 34 tahun hilangnya Yuda, sekelompok pendaki muda bersama para alumni El Pala dan pegiat lingkungan menggelar sebuah ekspedisi khusus. Mereka mendaki Gunung Kerinci bukan hanya untuk mengenang, tapi juga untuk melakukan restorasi terhadap tugu peringatan Yuda Sentika yang mulai rusak dimakan cuaca. Batu peringatan itu dibersihkan, dilapisi ulang, dan ditambahkan pelindung sederhana dari besi. Di sampingnya, mereka menanam pohon cemara kecil sebagai simbol bahwa kenangan akan terus tumbuh. Tak hanya itu, tim juga merekam perjalanan ini dalam bentuk film dokumenter dengan tujuan memperkenalkan kisah Yuda kepada generasi muda. Dokumenter itu menampilkan wawancara para saksi hidup, teman-teman satu angkatan, para pencari yang terlibat langsung, serta fotage lokasi terakhir Yuda menghilang. Film tersebut menjadi pengingat sekaligus penghormatan atas keberanian dan tragedi yang menyelimuti pemuda berusia 17 tahun itu. Di media sosial, kisah Yuda kembali viral. Banyak pendaki muda yang baru pertama kali mendengar ceritanya, menuliskan kesan dan haru mereka. Beberapa bahkan sengaja mendaki Gunung Kerinci hanya untuk melihat langsung tugu kecil di tengah kabut, tempat terakhir Yuda terlihat. Foto-foto batu peringatan itu tersebar, disertai caption penuh makna, "Hormat kami untukmu, Yuda. Dalam diam, kau mengajarkan banyak hal." Meski jasad Yuda tak pernah ditemukan, warisannya jauh melampaui kehadiran fisik. Ia menjadi lambang kehati-hatian, semangat, dan cinta pada alam. Ia menjadi legenda yang hidup di setiap desir angin di jalur Kerinci, di setiap kabut yang menyelimuti shelter 3, dan di setiap doa yang dipanjatkan oleh pendaki yang melintasi tugu kecil itu. Kini, setiap langkah di Gunung Kerinci membawa jejak Yuda. Setiap pendaki yang menunduk di depan tugunya tak hanya mengenang, tapi juga melanjutkan semangatnya, semangat untuk mencintai dan menghormati alam dengan sepenuh jiwa.